Assalamualaikum, hai anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Fitria Ros. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang materi IPS kelas 5, yaitu tema 4, subtema 1, tentang interaksi sosial. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian berdoa dulu sebelum belajar ya. Oke, yang pertama adalah pengertian interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Manusia itu tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya seorang diri. Manusia itu memerlukan orang lain. Oleh karena itu, manusia harus menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Ya nggak sih? Kalian coba, kalau kalian hidup seorang diri di rumah sendirian, ya nggak? Terus tiba-tiba ada kebakaran. Kalian nggak punya tetangga, siapa yang mau bantuin kalian? Nggak ada kan? Ya udah, kalian kebakar aja di situ kan, serumah-rumah kalian habis karena kalian nggak punya tetangga sama sekali, hidup seorang diri sebatang kara. Coba. Tapi karena kita itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang harus membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, makanya kita harus melaksanakan interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antar dua orang atau lebih. Jadi kalian itu berhubungannya itu bagaimana? Ya mengobrol, saling membantu, saling mengerti, kayak gitu. Itu namanya interaksi sosial. Seperti ini nih, bu guru dengan murid itu sedang interaksi sosial, karena murid itu nggak akan bisa dapat ilmu kalau nggak ada bu gurunya. Begitu juga guru nggak akan bisa memberikan ilmu kalau nggak ada muridnya. Jadi kita harus berinteraksi, kita harus saling berhubungan supaya kalian bisa dapat ilmu, bu guru bisa menyampaikan ilmu. Akhirnya jadilah interaksi sosial. Nah, saat berinteraksi, manusia itu akan berkomunikasi, ya kan? Berkomunikasi itu artinya menyampaikan pesan, menyampaikan informasi, seperti saat ini. Dan komunikasi itu ada yang satu arah, ada yang dua arah. Saat komunikasi dua arah, itu saat ibu menyampaikan informasi, kalian bisa menyampaikannya juga kepada ibu, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu secara langsung. Tapi kalau satu arah itu seperti ini, bu guru hanya menjelaskan kepada kalian, kalian mendengarkan saja. Tapi yang jelas, kita sekarang itu sedang berkomunikasi, yaitu ada orang yang menyampaikan pesan dan ada orang yang menerima pesannya itu. Dan informasinya, berkomunikasinya itu berbentuk menyampaikan informasi. Nah, di sini ada jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu. Maksudnya adalah individu dengan individu. Satu orang dengan satu orang. Yang namanya individu itu satu orang ya. Jadi antara satu orang dengan satu orang. Itu namanya individu dengan individu. Contoh dari interaksi individu antar individu yaitu adalah dokter mengobati pasien yang sedang berobat. Jadi ada dokter nih, seorang diri, ya kan? Terus pasiennya sedang berobat. Nah, kayak gini. Pasti kan si dokter ini satu individu, si pasien ini satu individu. Ya kan? Kenapa sih dibilang antar individu? Karena saat dokter bertanya, kamu sakitnya apa? Gejalanya apa? Pastikan yang hanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dokter itu hanya kamu seorang, ya kan? Gak mungkin dong orang lain yang jawab, itu dia pusing, itu dia mual. Nah, emangnya yang ngerasain orang lain? Kan enggak, yang ngerasain kan diri kita sendiri, kita sakitnya apa. Nah, di sini terjadi interaksi. Si dokter ini bertanya, si pasien ini menjawab. Lalu nanti si pasien ini menanya, si dokter ini juga menjawab. Seperti itu. Jadilah interaksi sosial. Nah, di sini antar individu dengan individu, contohnya adalah seperti ini. Nanti kamu bisa cari yang lain.
Lalu yang kedua adalah interaksi individu dengan kelompok. Interaksi ini terjadi antara seseorang dengan kelompok. Contohnya, siswa yang sedang presentasi atau menjelaskan di depan teman-temannya. Nih contohnya kayak gini. Jadi dia kan individu nih, dia mencoba menjelaskan di depan kelas. Dan menjadi pendengarnya adalah teman-teman di kelasnya itu. Kayak gitu. Jadi ini antara individu dengan kelompok. Masih banyak contoh yang lainnya, nanti kamu cari sendiri ya. Lalu yang ketiga adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Di sini interaksi yang terjalin antara orang banyak dengan orang banyak. Contohnya adalah saat kalian lomba tarik tambang. Nah, ini kan kelompok 1, ini kelompok 2. Kalian itu saling berkomunikasi, ayo tarik gitu kan, kayak gitu. Dan saat kalian bilang kayak gitu, yang satunya ini merasa semangat, yang satunya lagi merasa down, kayak gitu kan. Akhirnya terjadilah interaksi kayak gitu ya. Nah, ini termaksud interaksi kelompok dengan kelompok. Masih banyak juga contohnya, nanti kalian bisa cari ya. Lalu kesimpulannya adalah dengan berinteraksi, manusia itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya loh anak-anak, ya kan? Contohnya, saat seseorang ingin tinggal di lingkungan yang bersih, ia akan berinteraksi dengan warga lain agar lingkungan itu tetap terjaga, ya kan? Misalnya nih, lingkungan kamu kotor, kamu mau lingkungan yang bersih, otomatis kan kamu akan bilang ke tetangga kamu, yuk kita sama-sama bersihkan lingkungan kita supaya kita hidup bersih. Berarti kan kamu sedang berinteraksi dengan dia kan? Nah, hal tersebut itu adalah merupakan interaksi yang bersifat persatuan. Nah, dengan menjaga interaksi yang baik antara seluruh warga dengan seluruh aspek kehidupan, maka diharapkan itu dapat mendukung pembangunan nasional dan negara kita itu insya Allah akan tetap bersatu jika kita menjalin interaksi yang baik sesama manusia, ya enggak? Dan kita itu pasti akan bersatu jika kita berinteraksinya tuh dengan baik, ya kan? Tidak ada permusuhan, tidak ada perleraian, kita ngomong baik-baik, maksud dan tujuan kita tuh sama. Jadi dalam interaksi itu bisa membuat negara kita aman dan tetap bersatu. Oke, sekarang ada interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya ini, melaksanakan kerja bakti secara rutin, ya kan? Siapa yang pernah melaksanakan kerja bakti di lingkungan masyarakat? Coba komen di bawah. Lalu, ada melaksanakan ronda malam atau siskamling. Sekarang sih ya, ronda malam atau siskamling ini udah agak jarang dilakukan, ya. Lalu, ada menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah. Nah, ini juga termasuk interaksi. Kenapa? Karena kalau kalian tidak memusyawarahkan, kalian akan pecah karena banyak pendapat-pendapat yang tidak tersalurkan. Jadi kalau kita musyawarah, mau kamu bagaimana begini, mau yang ini bagaimana begini, disatukan kemauan-kemauan orang banyak itu, lalu diambil satu kesimpulan kayak gitu. Nah, lalu saling menghormati dan menghargai sesama, mau tua, mau muda, mau hitam, mau putih, ya kan? Mau yang sehat, mau yang sakit, mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau agamanya Kristen, Katolik, Tionghoa itu, Konghucu atau Islam, kita harus saling menghormati dan menghargai sesama. Karena dengan seperti itu, kita bisa berinteraksi dengan baik. Dan kita harus tolong-menolong dengan warga sekitar. Kalian pernah gak sih nolongin tetangga kalian? Tentunya pasti pernah ya. Menolong sekecil apapun, itu akan menjadi interaksi yang baik untuk kita. Nah, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Orang lagi beribadah, kamu jangan nyalain musik, kamu jangan teriak-teriak. Waktunya orang beribadah, kita harus tenang.
sehingga terjalinlah interaksi sosial di masyarakat yang baik. Lalu, mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Seperti ini, kan jarang-jarang ya kalian mengadakan perlombaan, hanya setahun sekali. Usahakan dalam setahun sekali itu kalian mengadakan lomba ini, supaya terjalin interaksi sosial yang baik dari lingkungan masyarakat kalian. Nah, selesai deh. Sekarang, Ibu punya latihan 3.2. Sekarang kita akan berliterasi dulu. Kalian perhatikan cerita berikut. Setelah kalian perhatikan cerita berikut, lalu kalian jawab pertanyaan yang ini. Ada 2 pertanyaan. Dan kalian jangan jawab ya, tidak gitu doang, tapi dijelaskan berdasarkan cerita berikut ini. Ya, nanti ceritanya di-skip, terus kalian baca, pahami maksudnya apa, baru kalian baca soal ini, lalu nanti kalian kerjakan soalnya ya. Kerjakan di buku latihan kalian, lalu kirim ke classroom kalian. Oke, terima kasih sudah menonton video Ibu hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.